Seorang politisi terhormat terjerat dalam hubungan terlarang dengan tunangan putranya sendiri. Nafsu mereka membarat tanpa peduli resiko, sampai suatu kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Cinta yang obsesif ini tak hanya merusak reputasinya, tapi juga kehidupan orang yang paling dia sayangi. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film dimulai dengan Stephen, seorang menteri kabinet di pemerintahan Inggris. Dia sukses dalam karirnya dengan keluarga yang bahagia, tinggal di rumah mewah di London. Istrinya, Ingrid, adalah seorang yang lembut dan anggun, putrinya menawan dan manis, dan putranya, Martin, adalah pemuda berbakat dengan masa depan cerah. Namun, setelah seorang wanita muncul di sebuah pesta makan malam biasa, kehidupan sempurna Stephen hancur total. Dia mulai terperosok ke dalam jurang yang tak berdasar. Wanita itu adalah Anna, pacar putranya. Hanya dengan satu pandangan, Stephen sangat terpikat oleh aura unik yang dimilikinya. You're Martin's father. How do you do? I'm Anna Barton. We've been close just a few months. I see. I felt I ought to introduce myself. Pada saat ini, Stephen mati-matian menggunakan akal sehatnya untuk menekan emosi yang tidak etis ini, memperingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas tentang pacar putranya. Tetapi aura Anna yang dingin, misterius, dan agak rapuh telah menanam benih jauh di dalam hatinya. Tak lama kemudian, putranya, Martin, secara resmi membawa Anna ke rumah untuk berkunjung. Sementara istrinya, Ingrid, dengan hangat menyambut calon menantunya, Stephen berdiri kaku di samping. Dunia batinnya sudah seperti gelombang pasang yang bergejolak. Ia dan Anna diam-diam berpura-pura bertemu untuk pertama kalinya, berjabat tangan dengan salam sopan. Saat pergi, Anna berbalik untuk melirik Stephen sekilas, dan pandangan tunggal inilah yang memungkinkan Stephen membaca sentimen yang sama kompleks dan ambigu di kedalaman mata Anna, yang menyebabkannya jatuh cinta tanpa harapan pada pacar putranya. Perselingkuhan terlarang yang sebenarnya dimulai dengan panggilan telepon, yang Anna inisiatifkan untuk menghubunginya. My name's Anna Barton. I'm a friend of the minister's. Yes? It's Anna. Give me your address. I'll be there in an hour. Setelah menutup telepon, Stephen hampir tidak ragu-ragu. Ia membatalkan semua pertemuan sorenya dan bergegas ke sana, diliputi oleh api batin. Saat ia mendorong pintu apartemen hingga terbuka, semua akal sehat, moralitas, dan kekhawatiran lenyap begitu saja. Anna sudah menunggu di dalam ruangan, seperti burung lelah yang telah lama menunggu, matanya dipenuhi harapan. Mereka tidak bertukar kata-kata yang tidak perlu saat hasrat mereka yang telah lama ditekan meletus seperti gunung berapi. Mereka mengesampingkan identitas masing-masing, melupakan belenggu keluarga dan etika, dan sepenuhnya tenggelam dalam pusaran emosi yang membara, menikmati kehangatan dan kegembiraan terlarang ini. Kemudian, ketika Stephen kembali berhadapan dengan putranya, Martin, meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah yang tak berujung, rasa bersalah itu tidak dapat menghentikannya untuk terus menghubungi Anna. Pada perayaan promosi Martin, Anna dengan tenang menceritakan pengalaman masa kecilnya yang berkelana bersama orang tuanya. Ia juga menyebutkan bahwa ia pernah memiliki seorang saudara laki-laki, tetapi pada tahun ia berusia 15 tahun, saudara laki-lakinya tiba-tiba mengakhiri hidupnya sendiri. Masa lalu yang kejam ini menjadi luka di hatinya yang takkan pernah sembuh. I had a brother. He killed himself when I was 15. Why did he kill himself? Love. Stephen mendengarkan dengan tenang, dan rasa iba serta cintanya pada Anna semakin dalam. Begitu makan malam berakhir, ia tak kuasa menahan diri untuk segera pergi ke kediaman Anna. Setelah menunggu putranya pergi, Stephen dengan tidak sabar memasuki apartemen. Anna duduk tenang di kursi, seolah-olah ia telah lama menantikan kedatangannya. Saat bertemu, Stephen mengungkapkan betapa ia merindukan Anna. Menatap wajah Anna, ia merasa seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, yang membuatnya semakin terperosok ke dalam hubungan terlarang ini. We've got to find a structure for this, you know. You must never worry. I'll always be there. Who are you?
about us? My brother and I. Setelah momen intim, Anna membuka hatinya kepada Stephen dan menceritakan kebenaran tentang kematian saudara laki-lakinya. Ternyata, pernah ada perasaan yang melampaui batas hubungan saudara kandung yang berkembang antara dia dan saudara laki-lakinya. Perasaan yang semakin intens dan berbahaya seiring bertambahnya usia mereka. Hingga suatu hari, saudara laki-lakinya mengetahui bahwa Anna memiliki pacar. Diliputi rasa cemburu dan putus asa, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tragedi itu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah bisa dihindari Anna seumur hidupnya. Sejak saat itu, dunianya runtuh sepenuhnya. Dia mulai membenci segala bentuk kepemilikan dan keterikatan, malah semakin terobsesi dengan hubungan terlarang, di mana tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Tampaknya hanya ini yang dapat meringankan rasa bersalah dan sakit yang mendalam di dalam dirinya. Jadi, ketika Stephen menunjukkan keinginan untuk memilikinya sepenuhnya, dia berbicara kepadanya dengan suara yang memikat. Stephen tentu saja mengerti maksud Anna, tetapi dia tidak bisa setenang itu. Perasaannya terhadap Anna telah mencapai titik di luar kendalinya. Ketika ia mengetahui bahwa putranya, Martin, dan Anna akan pergi ke Paris untuk akhir pekan, kecemburuan yang hebat menggerogotinya seperti ular berbisa. Selama menjalani pekerjaannya, Stephen gelisah. Pikirannya sepenuhnya dipenuhi oleh bayangan Anna. Akibatnya, begitu pekerjaannya selesai, Stephen mengabaikan segalanya dan bergegas menuju hotel tempat Martin dan Anna menginap. Setibanya di sana, ia dengan cemas menghubungi telepon hotel tempat Martin dan Anna menginap. Anna menjawab telepon, dan Stephen memberitahunya dengan suara tertahan bahwa ia menunggunya di sebuah gang dekat hotel. Anna kemudian mengenakan mantel dan bergegas ke tempat pertemuan. Di sebuah gang sempit saat fajar di Paris, mereka sekali lagi menyerah pada keinginan mereka. Setelah semuanya berakhir, Anna berbalik dan pergi, kembali ke sisi Martin dengan ekspresi tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Stephen tetap larut dalam kegembiraan saat itu. Dia memilih untuk tidak pergi, diam-diam tinggal di hotel tepat di seberang Anna dan Martin. Seperti seorang pengintip yang kesepian, dia bersembunyi di balik tirai dan diam-diam menyaksikan interaksi intim antara putranya dan wanita yang dicintainya. Melihat pemandangan mereka berpelukan dengan bahagia, Stephen merasa seolah-olah pisau menusuk hatinya. Api kecemburuan hampir melahapnya, dan penderitaan mental yang luar biasa menyebabkan hatinya sakit begitu hebat sehingga dia meringkuk di tempat tidur, tidak mampu bergerak. Setelah kembali, Stephen, yang didorong oleh keinginan dan sifat posesif hingga kehilangan akal sehat, bertemu Anna lagi, mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia membuang semua yang dimilikinya saat ini untuknya, bahwa dia ingin menceraikan istrinya dan bersama Anna secara terbuka. Nada suaranya penuh tekad dan keteguhan. Dia percaya pengakuan tulus ini akan mendapatkan respons yang setara. Tetapi, Anna, seperti pengamat yang tenang, dengan sabar mengamati kegilaannya. Would you actually like it if we lived in the same house, read the papers together? What you're saying doesn't make sense. He's your son. You'd also destroy the life you've made with Ingrid. Kata-kata Anna seperti air yang dingin, seketika memadamkan api yang berkobar di hati Stephen. Dia menyadari bahwa apa yang selalu diinginkan Anna bukanlah agar mereka bersama secara terbuka, melainkan sensasi yang dibawa oleh hubungan yang menyimpang ini. Namun demikian, sebelum berpisah, dia tetap mengatur waktu untuk pertemuan mereka berikutnya. Selama beberapa hari berikutnya, Stephen menekan keinginannya untuk bertemu Anna setiap hari, menjaga martabat dan ketenangan seorang politisi di depan umum. Sementara itu, Anna sering menatap Stephen di televisi dengan tenang, senyum samar dan ambigu terlihat di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, istri Stephen, Ingrid, duduk di depan televisi seperti biasa, menonton wawancara suaminya. Pria yang bersemangat dan elegan ini, bahkan setelah puluhan tahun menikah, masih membuat hatinya berdebar dan membuatnya merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Namun dia tidak menyadari bahwa kehidupan bahagianya perlahan-lahan hancur. Tak lama kemudian, hari pertemuan Stephen dan Anna pun tiba. Dia tiba di apartemen Anna sesuai kesepakatan, hanya untuk menemukan seorang pria asing di ruangan itu. Dengan ekspresi bingung, Anna memperkenalkan Stephen sebagai seseorang yang datang untuk meminjam buku. Mengandalkan intuisi seorang pria, dia merasakan bahwa hubungan antara Anna dan pria ini tidak biasa, tetapi dia tidak mengungkapkannya saat itu juga. Sebaliknya, ia berpura-pura pergi dan diam-diam bersembunyi di seberang jalan untuk menunggu.
Baru setelah melihat pria itu pergi, Stephen bergegas kembali ke apartemen, dengan marah menanyai Anna tentang siapa pria itu. Melihat keadaan Stephen yang cemas, Anna dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah mantan pacarnya, Peter, yang menemaninya melewati masa-masa tergelap dalam hidupnya. Alasan kematian saudara laki-lakinya saat itu juga terkait dengan Peter. Saat itu, saudara laki-lakinya memergoki dia dan Peter bersama. Kecemburuan benar-benar menghancurkan akal sehatnya, dan dia menuntut untuk menjalin hubungan dengan Anna, hanya untuk ditolak dengan marah dan diusir dari kamar olehnya. Pada malam itu juga, saudara laki-lakinya mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling tragis tepat di depan pintunya. Bahkan hingga hari ini, kenangan menyakitkan itu masih membuatnya kehilangan arah. Saat Stephen mendengarkan cerita Anna, kemarahan dan kecemburuan di hatinya seketika digantikan oleh rasa sakit hati dan iba. Dengan hasrat yang tinggi, ia mendekap wajah Anna dan menariknya ke dalam pelukan erat. Beberapa hari kemudian, kakek Martin mengundang seluruh keluarga beserta Anna ke sebuah villa di pegunungan. Saat makan malam keluarga, Martin mengumumkan secara terbuka bahwa lamarannya kepada Anna berhasil, dan mereka akan segera menikah. Mendengar berita ini, ekspresi Stephen langsung berubah. Ia tidak dapat menerima kenyataan ini, namun ia terpaksa memaksakan senyum dan memberikan restunya. Malam itu, Stephen gelisah di tempat tidur, tidak bisa tidur, ketika tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di luar pintu. Seolah terikat oleh pemahaman misterius, ia mendorong pintu hingga terbuka dan sekilas melihat sosok Anna. Saat mata mereka bertemu, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, hanya saling menatap. Akhirnya, mereka memasuki ruangan dengan pemahaman diam-diam. Cahaya bulan menyinari mereka seperti air saat mereka berpelukan erat, seolah mencoba menggunakan kehangatan singkat ini untuk melupakan semua masalah dan penderitaan mereka. Beberapa waktu kemudian, untuk membahas pengaturan pernikahan, Ibu Anna, Elizabeth, pergi ke London untuk bertemu calon mertua. Di meja makan, dia menatap Martin dan tiba-tiba berkomentar bahwa Martin sangat mirip dengan mendiang saudara laki-laki Anna. Saat kata-kata itu diucapkan, suasana yang sudah tegang langsung membeku. Meskipun Elizabeth memiliki kepribadian yang lugas, intuisinya sangat tajam, dan dia dengan cepat merasakan getaran yang tidak biasa antara Stephen dan Anna. Akibatnya, dalam perjalanan pulang, dia langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Stephen. You must realize this is a chance for Anna. I watched you throughout the meal. I'm not sure I understand what you mean. You must get out of the way. I'm asking you, and I'm afraid your wife didn't look very pleased. Kata-kata dari Ibu Anna membuatnya termenung dalam-dalam. Setelah pergumulan batin yang panjang, ia pergi ke bilik telepon pinggir jalan, menekan nomor Anna, dan berbicara dengan suara serak dan berat. No. It's me. Don't say anything. I don't want you to. I have to let you go. It's got to stop. It's the right thing to do for Martin and for you. I am sorry. Saat ia menutup telepon, Stephen merasakan kelegaan, namun hatinya juga seperti ditusuk pisau. Tetapi ia tahu bahwa hanya dengan melepaskan, semuanya dapat kembali ke kehidupan normal. Tepat ketika dia berpikir semuanya sudah berakhir, beberapa hari kemudian dia menerima paket dari Anna yang berisi kunci apartemen dan catatan dengan alamat. Hadiah tak terduga ini kembali menyulut api hasrat di hati Stephen. Seperti seorang anak laki-laki yang mengalami cinta pertamanya, dia merasa tidak mungkin untuk menolak dan bergegas menuju alamat tersebut. Begitu dia membuka pintu, dia melihat sebuah buku catatan di atas meja dengan waktu pertemuan mereka berikutnya tertulis di dalamnya. Melihat sarang cinta rahasia yang hanya milik mereka berdua, semua akal sehat, rasa bersalah, dan tekad Stephen runtuh dalam sekejap, hanya menyisakan kegembiraan dan antisipasi. Dia pulang, di mana Anna dengan santai sedang membicarakan persiapan pernikahan dengan Martin. Ketika dia melirik Stephen, senyum ambigu terlintas di matanya. Setelah yang lain pergi, Anna mencurahkan isi hatinya kepada Stephen. Come on! You said we were going to go through the guest list. Do you think I would have married Martin if I couldn't be with you? Kata-kata ini membuat Stephen benar-benar terpukul. Senyum polos dan puas muncul di wajahnya seperti senyum anak kecil. Tak lama kemudian, hari pertemuan mereka yang telah dijadwalkan tiba.
Anna pulang kerja lebih awal dan dengan teliti mendekorasi ruangan, meletakkan pot bunga yang indah di atas meja sebelum menunggu Stephen dengan hati yang penuh sukacita. Stephen tiba sesuai janji, hatinya dipenuhi dengan urgensi dan harapan. Namun, karena terlalu bersemangat, ia lupa mencabut kunci dari pintu setelah masuk. Di dalam sarang cinta kecil ini, mereka memanjakan hasrat mereka, tenggelam dalam dunia egois berdua. Namun, beberapa kecelakaan selalu terjadi ketika kita tidak menduganya. Martin memiliki urusan mendesak dengan Anna, jadi dia menelepon rekan kerjanya dan mendapatkan alamat apartemen tersebut. Kemudian dia mengikuti alamat itu untuk menemukan Anna. Awalnya Martin ingin memberi Anna kejutan, tetapi apa yang dilihatnya adalah pemandangan paling menyakitkan dan memilukan dalam hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya yang paling dihormati dan tunangannya yang paling dicintai akan terlibat dalam tindakan tidak etis seperti itu. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini, dan dia juga tidak dapat menghadapi apa yang ada di depannya. Seperti boneka yang jiwanya dicabut, dia perlahan mundur dengan wajah penuh kebingungan, hanya untuk kemudian jatuh dari lantai atas, mengakhiri hidup mudanya di tempat itu juga. Menyaksikan jatuhnya putranya, Stephen terperosok ke dalam jurang keputusasaan dan penyesalan diri. Mengabaikan pakaiannya, ia berlari menuruni tangga dan menjerit kesakitan sambil memeluk tubuh Martin yang cepat mendingin. Sementara itu, Anna hanya merapikan pakaiannya dengan acuh tak acuh, melirik dingin ke arah pemandangan tragis itu, dan berbalik untuk pergi. Tragedi ini menyebar ke seluruh London seperti wabah, menjadi skandal paling sensasional dalam sejarah politik. Rumah Stephen dikelilingi oleh wartawan dan polisi, dengan kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya dan pertanyaan tajam yang datang bertubi-tubi. Setelah mengetahui kebenaran, Ingrid diliputi kesedihan. Rasa sakit kehilangan putranya, ditambah dengan pengkhianatan suaminya, hampir membuatnya pingsan. Ia histeris menanyai Stephen, melampiaskan semua rasa sakit dan kebenciannya kepadanya. Pada akhirnya, kisah cinta terlarang ini bertindak seperti pisau tajam, benar-benar menghancurkan kehidupan Stephen sebelumnya. Ia tidak hanya kehilangan rumahnya yang bahagia dan hangat, tetapi juga menghancurkan karir politik yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun, jatuh dari seorang pemenang yang dikagumi dalam hidup menjadi seorang pria miskin tanpa apapun. Untuk melarikan diri dari tempat kesedihan ini, Stephen pindah sendirian ke sebuah kota kecil di Prancis. Martabat dan kemewahan masa lalunya telah lama lenyap, dan hidupnya kini miskin dan tanpa semangat. Di apartemennya yang kumuh tergantung sebuah foto besar, satu-satunya foto grup dirinya, Anna, dan Martin, yang diambil di perkebunan waktu itu. Ia sering duduk diam di depan foto itu, menatap tanpa bergerak pada dua orang di dalamnya. Yang satu adalah putra yang meninggalkannya dengan rasa bersalah seumur hidup dan yang lainnya adalah kekasih yang membuatnya terpuruk dan menderita seumur hidup. Kenangan masa lalu menerjang pikirannya gelombang demi gelombang, dan meskipun hatinya dipenuhi penyesalan, itu sudah tidak ada gunanya. Stephen telah membayar harga yang mahal dengan nyawanya karena impulsif dan egoisnya sendiri, dan pada akhirnya, ia hanya bisa menanggung hukuman abadi dalam kesendirian. Di akhir cerita, Stephen menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Anna dengan nada tenang. I saw her once more only. She didn't see me. She was holding a child. I saw her by accident at an airport. She was with Peter. Stephen pernah percaya bahwa Anna adalah cinta sejatinya dan menganggapnya istimewa, bahkan rela menyerahkan segalanya untuknya. Tetapi sekarang setelah gelombang hasrat itu surut, ia menemukan bahwa apa yang disebut keistimewaan itu hanyalah bayangan yang diproyeksikan. Film ini bukanlah sekadar film tentang percintaan terlarang, melainkan alegori mendalam tentang sifat manusia, moralitas, hasrat, dan kesepian. Ketika seseorang menempatkan hasrat di atas segalanya, maka setelah api padam, hanya abu yang tersisa. Dalam hidup ini, kita akan selalu menghadapi berbagai godaan dan momen ketertarikan, tetapi kedewasaan sejati bukanlah tentang memanjakan keinginan sesuka hati. Ini tentang mengetahui bagaimana menahan diri dalam menghadapi godaan dan bagaimana mempertahankan diri ketika gairah meluap. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur terbaru di channel ini.